Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Matrusnia dari Prodi PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu motivation yang berarti daya batin atau dorongan. Motivasi menurut Michel adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Latham dan Pinder, motivasi adalah seperangkat energi kekuatan yang berasal dari dalam maupun dari luar individu untuk memulai pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku. Tentang macam-macam motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi motif naluri dan motivasi motif kognitif. Motivasi motif naluri adalah motivasi yang muncul dari suatu kekurangan atau ketidakseimbangan individu. Yang kedua adalah motivasi motif kognitif. Motivasi ini dipelajari manusia karena lingkungan dan sosial masyarakat. Selanjutnya adalah tipe-tipe motivasi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi motif intrinsik adalah motivasi yang berfungsi tanpa adanya rangsangan dari luar, dan motivasi motif intrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berfungsi dari rangsangan luar. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya ada dua, yaitu motif bawaan dan motif yang dipelajari. Yang pertama adalah motif bawaan. Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Sedangkan motif-motif yang dipelajari contohnya dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan. Menurut sifatnya, motivasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah motivasi takut, yang kedua motivasi insentif, yang ketiga adalah motivasi sikap. Yang pertama adalah motivasi takut. Motivasi ini adalah suatu perbuatan yang dilandasi dengan rasa takut. Yang kedua adalah motivasi insentif, yaitu individu melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan insentif atau hadiah. Motif sikap adalah motif yang menunjukkan ketertarikan seorang kepada suatu objek. Motivasi menurut Abraham Maslow terbagi menjadi 5, yaitu motif fisiologis, motif pengamanan, saudaraan, motif harga diri, motif aktualisasi diri. Menurut Jerome S. Brunner, proses belajar siswa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap informasi, yaitu tahap penerimaan materi, tahap transformasi atau tahap pengubahan materi. Tiga adalah tahap evaluasi atau tahap penilaian materi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempermudah timbulnya motivasi. Yang pertama, readiness, yang kedua, insentif, yang ketiga, transfer. Readiness atau kesiapan adalah seluruh kondisi seseorang yang siap untuk merespon. Dan insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada siswa atas keberhasilannya. Sedangkan transfer adalah pengaruh dari hasil belajar yang diperoleh pada waktu yang lalu. Yang terakhir adalah peranan dalam belajar dan pembelajaran. Pertama adalah peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Yang kedua adalah peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Yang ketiga adalah motivasi yang menentukan ketekunan belajar. Oke, saya anggap cukup penjelasan dari saya tentang motivasi. Semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.